Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 PAIST 13 izin menayangkan video terkait pembahasan bab 10 kuliah pendidikan agama Islam dengan judul Memahami Syariat Islam secara benar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Balkis Syafira Maulina, yang kedua ada Niki Nugianto, yang ketiga ada Isfira Yaini Taufik, yang keempat ada Naura Isdihar, yang kelima Syifa Khairunisa, yang keenam Rahmat Dhani Trijaya, yang ketujuh Lola Haliza Putri Anwar, yang kedelapan Kevin Afariandi, yang kesembilan Febrian Aditya, yang kesepuluh Hana Budi Nur, ke-11 Amanda Yusrina, 12 Ana Nur Fitria, 13 Muhammad Hazif Firza, 14 Azahra Mutia Reski, 15 Muhammad Septian Maulana, dan terakhir Julia Gusmiarni. Berikut video pembahasan dari kelompok kami. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 24 hingga 27, Allah mengibaratkan orang-orang yang melaksanakan syariat Islam secara penuh seperti pohon yang baik. Pohon tersebut memiliki akar yang kuat, batang yang tidak mudah roboh, daun yang rimbun, dan bahkan bisa menghasilkan buah-buahan yang banyak. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak melaksanakan syariat Islam secara penuh diibaratkan seperti pohon yang tidak baik. Akarnya tidak kuat, batangnya mudah roboh, daunnya kering, dan bahkan tidak dapat menghasilkan buah-buahan. Seperti yang kita ketahui, pohon yang baik berpeluang besar dapat manfaat bagi manusia, baik buahnya yang bisa dikonsumsi, kayunya yang bisa dijadikan bahan bangunan, dan lain-lain. Perumpamaan tersebut mendorong manusia untuk dapat selalu melaksanakan syariat Islam secara penuh, baik dari segi ibadah maupun muamalah, supaya manusia juga dapat bermanfaat bagi sesamanya. Makna syariat terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, syariat memiliki arti sebagai mazhab atau metode yang lurus, jalan yang nyata, jalan air, atau tempat menuju air, berdasarkan Quran Surat Al-Jasiyah ayat 18 dan Quran Surat Al-Madinah ayat 48. Kemudian ada pula secara terminologi, makna syariat dapat diartikan sebagai aturan atau perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam semesta, sehingga dapat terwujudnya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Berdasarkan Quran Surat Asy-Syura ayat 13, Quran Surat Al-Imran ayat 112, dan Quran Surat An-Nahl ayat 97. Kemudian ada pula tafsir dari Surat Asy-Syura ayat 13 yang dikutip dari tafsir Ibnu Katsir, diantaranya yaitu di sini Allah menyebutkan Rasul pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam, disusul dengan Rasul kedua setelah Nabi Adam yaitu Nabi Nuh alaihi salam, dan Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan rasul-rasul yang tergabung dalam ulul azmi, yaitu diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Dari ayat ini Allah merangkai sebutan dari 5 rasul dan agama yang dibawa oleh para rasul, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa atau tidak ada sekutu baginya. Allah mewasiatkan kepada seluruh nabi agar bersatu dan berjamaah serta melarang mereka untuk berpecah belah dan bercerai-berai. Terasa berat bagi mereka dan mereka pun yang mengingkari tauhid yang Nabi Muhammad SAW serukan kepada mereka. Allah lah yang mentakdirkan hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki serta menetapkan kesesatan pada orang yang lebih memilihnya daripada jalan petunjuk. Identitas keislaman terbagi menjadi 3. Yang pertama, bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercantum dalam firman Allah, Quran Surat At-Taubah ayat 5 dan ayat 11, yang artinya, jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Lalu yang kedua, di antara ciri kemunafikan yaitu malas menjalankan syariat.
Hal ini tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 54, yang artinya, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Lalu yang ketiga, bahkan bisa menjadi kafir orang yang mengaku muslim tetapi menolak ajaran Allah. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah Quran Surat Al-Maidah ayat 45, yang artinya, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun, dan kisosnya balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Selanjutnya, syarat kebahagiaan hidup. Apa saja sih syarat kebahagiaan hidup itu? Yang pertama, orang-orang yang sukses ialah mereka yang menaati Allah dan Rasul dan bertakwa kepadanya. Hal ini tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 52, yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Yang kedua, orang mukmin yang menjalankan syariat ialah orang yang beruntung. Hal ini tercantum dalam firman Allah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 11, yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Yang ketiga, orang yang mengejar kesuksesan di dunia saja tertipu oleh perhiasan yang sedikit. Hal ini tercantum dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Selanjutnya, membangun keberkahan umat dan bangsa. Terdapat dua cara membangun keberkahan umat dan bangsa menurut Islam. Yang pertama, bangsa tidak akan berkah tanpa syariah. Hal itu dijelaskan pada surat Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Lalu yang kedua ialah, jika melanggar ketentuan syariah akan menyebabkan kesempitan kehidupan. Hal itu dijelaskan pada surat Taha ayat 124 serta surat Al-A'raf ayat 94 yang berbunyi, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dan dalam keadaan buta. Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya menuduskan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk dan merendahkan diri. Selanjutnya, membawa kebaikan bagi umat manusia dan seluruh makhluk. Ketika syariah dilaksanakan, maka akan memberikan kebaikan bagi semua umat manusia dan makhluk lainnya. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Ruang lingkup syariat Islam.
Syariat Islam mengatur yang pertama ibadah. Ibadah dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Beberapa contoh ibadah yang diatur dalam Al-Quran yaitu sholat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, zakat, Quran Surat At-Taubah ayat 103, puasa, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, dan ibadah-ibadah lainnya baik yang wajib maupun sunnah. Yang kedua ada muamalah. Muamalah mengatur tata cara hidup sama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari, terutama dalam transaksi keuangan dan ekonomi. Beberapa contoh kegiatan muamalah yang diatur dalam Al-Quran yaitu menghadapi orang yang berhutang, Quran Surat Al-Baqarah ayat 280, barang gadai, Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, larangan mencampur harta anak yatim, Quran Surat An-Nisa ayat 2, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ahwal syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah ialah hukum perdata yang mengatur hubungan keluarga, pernikahan, perceraian, dan harta warisan. Yang keempat ada hudud. Hudud ialah hukum pidana yang mengatur hubungan masyarakat serta tindak kriminal yang terjadi di masyarakat. Contohnya, jika ada orang yang membunuh orang lain tanpa hak, maka ada syariat qisas. Yang selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip syariat. Prinsip syariat yang pertama adalah sesuai dan selaras dengan fitrah manusia sebagaimana dengan firman Allah, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 78, di mana dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita manusia dikeluarkan dari perut ibu kita tanpa pengetahuan apapun. Kemudian ada surat Ar-Rum ayat 21, di mana ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan sehingga kita dapat hidup dengan tentram. Kemudian terdapat surat Al-Ahzab ayat 59, di mana ayat ini Allah menyuruh para wanita untuk menutup auratnya agar tidak diganggu. Kemudian prinsip syariat yang kedua yaitu bersifat fleksibel. Islam merupakan salah satu agama yang sangat memudahkan umatnya, namun syariat yang bersifat fleksibel harus tetap sesuai dengan koridor ketentuan syariah. Hal tersebut dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Kemudian prinsip syariat yang ketiga yaitu penetapan syariat secara berangsur-angsur. Misalnya pada pengharaman miras dijelaskan yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat 219, dilanjutkan dengan An-Nisa ayat 43, kemudian ayat Al-Maidah ayat 90-91. Kemudian terdapat juga penjelasan mengenai riba bunga yang dijelaskan yang pertama pada Ar-Rum ayat 39, kemudian An-Nisa ayat 161, kemudian Al-Imran ayat 130. Kemudian diakhiri dengan Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu diberlakukan secara adil bagi siapapun sebagaimana dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Hikmah penerapan syariat. Perlu diketahui bahwa tujuan syariat adalah untuk melindungi maslahat umat manusia. Terdapat istilah maslahat dauriyah atau artinya adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan umat manusia. Atau ada istilah lain yaitu maqasid syariah yang artinya adalah tujuan dari adanya syariat. Nah, istilah-istilah tadi mencakup 5 aspek, yaitu yang pertama aspek agama, aspek jiwa, aspek kehormatan, aspek akal, dan aspek harta. 5 aspek yang sudah disebutkan tadi tidak hanya berlaku bagi individu, melainkan berlaku juga bagi kebijakan publik. Bagi individu contohnya ada ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan untuk kebijakan publik yaitu ada ghairu mahdoh, yang semuanya harus berlandaskan kepada syariat. Baik, sekarang kita akan membahas perbedaan pendapat dalam masalah syariat. Dalam masalah yang pokok seperti iman, akidah, dan lain-lain, tidak ada perbedaan di dalamnya. Tetapi, perbedaan tersebut ada dalam khilafiyah furu'iyah.
seperti misalkan kunut pada salat subuh, basmalah dikeraskan atau tidak, rakaat tarawih dan lain-lain, itu adalah khilafiyah yang dapat ditoleransi. Tetapi apabila perbedaan tersebut ada dalam masalah pokok seperti adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, perbedaan rakaat sholat dalam salat wajib, iman kepada yang lain-lain selain yang diyakinin sekarang, maka itu adalah perbedaan yang tidak dapat ditoleransi. Nah, pemahaman Azwaja ini diyakini sebagai pemahaman yang benar karena langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Kemudian secara turun-menurun ini diwariskan kepada generasi berikutnya seperti tabi'in, tabi'in sehingga sampai pada sekarang ini. Demikian video penjelasan dari kelompok kami. Segala kebenaran datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan datangnya murni dari kami sendiri. Semoga video yang kami sajikan dapat memberikan manfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.